Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Jian Kalistia. Saya merupakan mahasiswi Prodi S1 Akuntansi di Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 2293027. Saya berasal dari Yogyakarta, lebih tepatnya di Gang Durian nomor 95, Seturan Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta. Dan saat ini saya berusia 19 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Eni Nurnilawati, SEMM. Sebelumnya saya sama sekali belum pernah menjadi pemimpin. Seandainya menjadi pemimpin, saya ingin menjadi ketua pemuda-pemudi di organisasi kepemudaan yang ada di Seturan. Organisasi ini merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Padukuhan Seturan atau komunitas sosial derajat yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan yang ada di Seturan ini bernama Remaja Seturan yang beralamat di Jalan Seturan 2, RT 2 RW 1, Seturan Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta. Seandainya menjadi ketua pemuda-pemudi, saya memiliki beberapa visi, misi, dan juga strategi untuk Remaja Seturan. Yang pertama, untuk visinya yaitu mewujudkan generasi muda yang berilmu pengetahuan, kreatif, mandiri, tangguh, beriman, berkualitas, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan antar pemuda untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat guna meningkatkan peran organisasi kepemudaan. Untuk misinya, yang pertama, mewujudkan pemuda Padukuhan Seturan yang aktif, kreatif, sopan santun, dan berkarakter. Yang kedua, berkegiatan dengan didasari jiwa kebangsaan dan kepancasilaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri setiap anggota. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat. Dan yang kelima, melestarikan kesenian daerah serta pengembangan minat untuk berolahraga. Untuk strateginya, yang pertama, pemuda komunikatif. Pemuda itu harus mengasah lisannya menjadi seorang yang komunikatif, sebab pemimpin itu sangatlah identik dengan komunikasi. Pemuda harus tampil mengisi ruang-ruang publik sebagai pembawa pesan inspiratif. Meski demikian, pemuda juga harus menjadi pendengar yang empati, mendengarkan suara rakyat, lalu kemudian berpikir solusi dari masalah-masalah sosial yang dialami oleh rakyat. Yang kedua, pemuda adaptif. Pemuda itu harus menjadi sosok yang mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungannya serta suasana dimanapun dia berada. Bersikap mengamati, menganalisa, kemudian mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Memimpin sebuah organisasi kepemudaan ini harus membutuhkan pendekatan yang khusus dan juga penuh antusiasme, karena organisasi kepemudaan sering kali mencakup anggota yang energik dan juga bersemangat. Dan seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan anggotanya. Berikut beberapa proses saya dalam memimpin. Yang pertama, memahami tujuan dan keinginan anggota. Saya akan menggelar pertemuan atau survei untuk mendengarkan pandangan dari mereka. Yang kedua, membuat visi bersama. Saya akan berdiskusi dan juga mengembangkan visi bersama dengan anggota untuk organisasi kepemudaan. Yang ketiga, membangun tim yang solid. Saya akan memastikan setiap anggota merasa dihargai dan juga memiliki peran yang jelas. Yang keempat, membentuk kepemimpinan partisipatif. Saya akan melibatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan setiap keputusan. Dan yang kelima, aktif dalam komunitas. Saya ingin menciptakan proyek atau kegiatan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Menjelaskan visi dan misi kepada anggota organisasi merupakan langkah penting untuk memotivasi dan memandu mereka menuju tujuan bersama. Berikut beberapa proses saya menjelaskan kepada anggota agar bisa mencapai visi dan misi saya. Yang pertama, mengetahui dengan jelas visi dan misi. Saya akan memastikan kepada diri saya sendiri terkait pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi organisasi. Yang kedua,
Mempersiapkan pesan yang jelas dan juga menarik. Saya akan menyusun pesan yang sederhana, jelas, dan menarik agar anggota saya paham. Yang ketiga, membuat presentasi yang menyeluruh. Saya akan merancang presentasi atau pertemuan yang mencakup visi, misi, dan juga strategi organisasi. Yang keempat, menjelaskan kaitan dengan individu. Saya akan menunjukkan bagaimana pencapaian visi dan misi akan memberikan dampak positif pada kehidupan anggota. Yang kelima, melibatkan anggota dalam diskusi. Saya akan memberikan kesempatan bagi anggota untuk berbicara dan juga bertanya. Dan yang keenam, pantau dan evaluasi progres. Saya akan tetap melibatkan anggota dalam pemantauan progres organisasi dan juga mengevaluasi secara berkala dan menyampaikan pencapaian yang sudah diraih. Menghadapi masalah dalam organisasi kepemudaan itu memerlukan pendekatan yang bijaksana dan juga strategis. Yang pertama, misal dari masalah internal. Biasanya, masalah internal ini melibatkan konflik antar anggota, kurangnya motivasi, atau ketidaksesuaian antara anggota dan juga tujuan organisasi. Contohnya yaitu, misal anggota organisasi mungkin memiliki perbedaan pandangan terkait strategi yang harus diambil dalam suatu proyek. Nah, saya menggunakan cara yaitu melalui komunikasi terbuka dan kegiatan pembinaan tim. Jadi, anggota dapat mencapai pemahaman bersama dan memperkuat kerja tim. Yang kedua, misal dari masalah eksternal. Biasanya masalah eksternal ini melibatkan faktor dari luar kendali organisasi. Contohnya yaitu jika organisasi kepemudaan menerima dana dari sponsor tertentu dan sponsor tersebut menghentikan dukungannya, maka saya dan anggota harus memiliki rencana cadangan atau plan B untuk mencari sumber dana alternatif guna memastikan kelangsungan proyek atau kegiatan. Dalam memimpin organisasi, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana setiap keputusan yang akan diambil selalu mengikut sertakan seluruh anggota, tidak memandang beda tiap anggota, selalu berkomunikasi dengan seluruh anggota agar kekompakan para anggota tetap terjalin, dan juga menerima setiap masukan dari seluruh anggota. Contohnya seperti mengambil keputusan bersama, membuka forum diskusi yang terbuka, memilih pemimpin untuk kepemimpinan selanjutnya dengan hak suara anggota, dan juga evaluasi kinerja bersama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.